Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukranillah ala ni'matillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, terima kasih teman-teman atas waktunya. Di sini saya ingin sedikit mempresentasikan dari mata kuliah peradilan agama, yang mana pada sesi ini terkait hukum material peradilan agama. Sebelum kita memulai presentasi ini, alangkah baiknya kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Sebenarnya pada kali ini materi yang saya bawakan adalah terkait hukum material peradilan agama. Nanti akan jelaskan bagaimana apa itu hukum material, ruang lingkupnya, gitu ya. Sebelum masuk ke situ, kita review terlebih dahulu peradilan agama itu apa. Di sini peradilan agama itu terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda yaitu Godsdienstrechtspraak dari yang artinya adalah sebuah peradilan, atau dapat kita definisikan peradilan agama ini adalah lingkungan kelembagaan yang berwenang untuk melakukan proses pengadilan terhadap persoalan-persoalan hukum yang diajukan, atau lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan persoalan terhadap orang yang bersengketa atau yang bersengketa tersebut mengajukan kepada peradilan agama. Kita langsung saja ke pengertian hukum material. Dari hukum material baik, kita mulai dari pada materi kali ini, yaitu terkait hukum material peradilan agama. Jadi nanti akan sedikit dijelaskan mengenai pengertian dari hukum material peradilan agama itu, terus kemudian ruang lingkupnya, dan juga korelasi dengan hukum ekonomi syariah. Yang pertama kita review terlebih dahulu, masih ingat ya peradilan agama itu apa? Peradilan agama ini berasal dari bahasa Belanda, Godsdienstrechtspraak, yang merupakan berarti peradilan. Jadi dalam pengertian bahasa tersebut dapat diperoleh bahwa peradilan agama merupakan lingkungan kelembagaan yang berwenang melakukan proses pengadilan terhadap persoalan-persoalan hukum yang diajukan kepadanya terhadap ajaran agama. Jadi peradilan agama ini merupakan sebuah lembaga yang melakukan proses pengadilan atau menyelesaikan sengketa yang terkait dengan ajaran agama. Kan orang yang bersengketa itu bisa juga diselesaikan secara non pengadilan, atau kita sebut dengan non litigasi. Baru kalau tidak tercapai secara non litigasi, sengketa tersebut bisa diajukan ke pengadilan agama, atau agar terciptanya pengadilan yang seadil-adilnya, karena itu merupakan lembaga yang independen. Selanjutnya kita langsung saja ke pengertian hukum material. Hukum material itu apa? Hukum material peradilan agama adalah hukum Islam yang kemudian sering didefinisikan sebagai fikih yang sudah barang tentu terjadi perbedaan. Jadi hukum material ini itu bukan hukum yang tertulis. Artinya hukum-hukum tersebut itu berasal dari kitab-kitab. Yang awalnya hukum material peradilan agama ini bersumber dari kitab-kitab karya ulama pada masa lalu, yang kemudian diterjemahkan atau difikih atau dipikirkan dari orang sekarang ini. Maka dengan hal itu, maka fikih kan artinya
berpikir, atau artinya kita apa ya namanya itu mentranslate atau membuat pengertian dari kitab-kitab karya ulama yang sudah pada masa lalu itu kemudian diterjemahkan atau kitab kita dipahami. Artinya pemahaman orang kan berbeda, pemahaman ulama satu dengan ulama yang kedua itu berbeda, bahkan dengan kita sudah berbeda. Nah, makanya hukum material ini sudah menjadi rentan terhadap perbedaan. Tapi untuk mengeliminasi perbedaan tersebut, di sisi lain terdapat sudah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1954 yang mengatur tentang hukum perkawinan, talak, dan rujuk. Nah, ini kan secara umum kan hukum peradilan agama kan mengatur 3 pokok itu. Sebenarnya masih banyak hukum Islam, hukum-hukum atau yang berkaitan dengan agama Islam. Namun dengan dikeluarkannya undang-undang yang mengatur perkawinan, rujuk ini ini menjadi hukum yang tertulis gitu dalam undang-undang tersebut. Yang kemudian undang-undang itu ditindaklanjuti dengan surat Biro Pengadilan Agama dengan nomor B1 7 nomor 735 tertanggal 18 Januari 1958 yang merupakan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1957 itu tentang pembentukan peradilan agama di luar Jawa dan Madura. Nah, yang awalnya itu hanya berupa kitab-kitab, kemudian dipikirkan atau dipahami oleh orang-orang atau hakim-hakim pada masa kini, itu kan banyak menimbulkan perbedaan. Dan untuk mengeliminasi tersebut itu dikeluarkannya undang-undang yang mengatur hal tersebut, yang kemudian juga sudah ditindaklanjuti oleh surat Biro Pengadilan Agama tersebut. Nah, dalam surat Biro Peradilan Agama itu ini ada beberapa kitab yang bisa dijadikan pedoman dalam menanggapi sebuah hukum. Yang pertama itu ada Al-Bajuri, Fathul Mu'in, Syarafawi Al-Tahrir, Al-Yubi wa Umairah, dan ada Fathul Wahab, dan sampai ke yang lain-lain ini. Ada 13 kitab yang ini sesuai dengan surat Biro Peradilan yang bisa dijadikan pegangan dalam memutuskan perkara pengadilan agama. Nah, selanjutnya untuk pengembangan hukum material yang ada di peradilan agama itu kemudian dikembangkan di peradilan agama dalam pembangunan jangka panjang. Yang kedua melalui hukum perdata Islam. Hukum perdata Islam itu secara garis besar mengatur terkait perkawinan, pewarisan, wasiat, hibah, wakaf, sedekah yang sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada peradilan agama. Nah, selanjutnya tadi yang sudah terdapat undang-undang terkait hukum materi itu kemudian juga sudah ditindaklanjuti oleh Biro surat Biro Pengadilan Agama ya, yang kemudian dari kitab-kitab ke-13 kitab tersebut juga itu dihimpun dalam kompilasi hukum Islam. Ke-13 kitab yang sesuai di surat Biro tersebut dihimpun dalam kompilasi hukum Islam dan telah pula disebarluaskan sesuai dengan instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 melalui keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154 tahun 1991 itu.
Jadi ini sebagai kesimpulannya dari pengembangan hukum material itu, dulu itu hukum material itu bersumber dari ke-13 kitab tersebut. Hanya saja untuk saat ini itu oleh pengadilan agama itu sudah dihimpun dan dibentuklah kompilasi hukum Islam, yang mana kompilasi hukum Islam itu juga mengatur muatan-muatan pengadilan agama, contohnya terkait tadi perkawinan, kewarisan, wasiat juga, wakaf dan lain sebagainya. Artinya untuk saat ini hukum material itu sudah berfokus menggunakan KHI tersebut atau kompilasi hukum Islam itu. 13 kitab tadi itu sebenarnya digunakan pada masa lampau. Untuk sekarang kita menggunakannya kompilasi hukum Islam ini yang sudah sesuai dengan instruksi Presiden dan juga sesuai dengan konsideran instruksi Presiden yang bersifat terbuka untuk dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Dan juga dibentuknya kompilasi hukum Islam itu untuk biar memudahkan, nggak harus mencari 13 kitab, tapi sudah dibentuk atau sudah dihimpun di kompilasi hukum Islam untuk kebutuhan umat Islam yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah sekarang ya, berarti sekarang untuk saat ini kita terfokus ke kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam ini sebagai fikih khas Indonesia yang menjadi konsensus atau ijma dari ulama Indonesia yang mengatur terkait permasalahan agama Islam. Kompilasi hukum Islam ini nanti juga menjadi pegangan bagi para hakim agama untuk menelaah, untuk membuat keputusan atau kepastian hukum terhadap bidang-bidang agama Islam yang sekaligus menjadi rumusan fuqaha, sekaligus menjadi citra dan wibawa peradilan agama di mata masyarakat. Nah, hal yang melatar belakangi penyusunan KHI ini itu berangkat dari dua pertimbangan. Itu yang pertama adalah sesuai dengan fungsi peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya peradilan agama, khususnya di bidang agama. Karena memang pengadilan agama itu harus dibentuk peraturan pengadilan agama, yang kemudian pengaturan peraturan agama itu termaktub dalam kompilasi. Nah, yang kedua adalah untuk mencapai maksud tersebut, untuk meningkatkan atau memberikan jalan hukum terhadap permasalahan agama. Gitu. Jadi sekarang kompilasi hukum Islam itu sebagai pegangan dari pengadilan agama. Nah, KHI ini disusun oleh Mahkamah Agung dan Menteri Agama melalui surat keputusan bersama dan sudah mendapatkan pengakuan dari ulama atau MUI di Indonesia dan sudah melalui Lokakarya pada tanggal 25 Februari 1988. Jadi kesimpulannya untuk saat ini hukum material di Indonesia bersumber dari KHI ya, atau kompilasi hukum Islam. Nah, selanjutnya apa korelasi dari hukum material dalam ekonomi syariah dan penyelesaian sengketa? Nah, kompilasi hukum Islam itu juga di dalamnya mengatur terkait permasalahan ekonomi syariah. Jadi nggak cuma mengatur terkait, kan permasalahan agama Islam salah satunya adalah ekonomi syariah. Nah, permasalahan ekonomi syariah itu juga diatur dalam KHI tersebut. Selanjutnya, untuk penyelesaian sengketa dari ekonomi syariah itu sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 itu penyelesaian sengketa bisa dilakukan melalui non-litigasi atau penyelesaian sengketa melalui non pengadilan agama, atau bisa
melalui non pengadilan agama itu bisa dilaksanakan yang pertama bisa melalui musyawarah atau arbitrase, mediasi. Nah, kemudian sejak berdirinya dengan ketika dengan jalur non litigasi atau non pengadilan itu kok tidak selesai, maka bisa dilakukan atau diselesaikan melalui pengadilan agama itu. Nah, ini sejak berdirinya BEM UI tahun 1993 itu, yang untuk saat ini berganti nama menjadi Basarnas, itu setidaknya ada 12 kasus sengketa ekonomi, permasalahan atau sengketa kasus yang terkait ekonomi Islam itu, dan sudah diselesaikan oleh Basarnas dan Syariah Nasional, sebuah badan atau lembaga yang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah atau penyelesaian sengketa hukum Islam. Nah, untuk perkembangannya saat ini penyelesaian sengketa ekonomi Islam yang dulunya diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syariah itu sudah untuk saat ini bisa diselesaikan melalui lembaga peradilan, yaitu Peradilan Agama Islam. Mengenai tata cara dari penyelesaian itu pada tahun 2016 Mahkamah Agung telah mengeluarkan Perma atau Peraturan Mahkamah Agung nomor 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Jadi di Perma nomor 14 tahun 2016 itu sudah diatur mengenai tata cara bagaimana ketika ingin mengajukan permasalahan atau sengketanya ke pengadilan agama dan mekanismenya. Gitu. Jadi dari presentasi tadi bisa diambil kesimpulan bahwa dulu hukum materialnya itu bersumber dari fikih ke-13 kitab tadi. Namun untuk saat ini ke-13 kitab itu sudah dihimpun dan dikompilasikan yang kemudian membentuk kompilasi hukum Islam. Yang ini kompilasi hukum Islam itu menjadi pegangan dari pengadilan agama untuk menyelesaikan sengketa hukum Islam atau hukum-hukum yang berhubungan dengan agama Islam. Nah, untuk saat ini pengadilan agama lebih sudah mempunyai pegangan, yaitu hukum kompilasi Islam itu. Saya kira cukup sekian presentasi pada kali ini, kurang lebihnya mohon maaf bila taufik wal hidayah. Astagfirullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.